Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat narasumber kita yang sangat populer, Dr. Tonang Dwi Ardianto, SPKK, PhD. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Abror ini, Bapak Umar Al-Habsyi, alhamdulillah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara webinar ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim meskipun melalui online ini dalam acara webinar. Acara webinar ini memang sengaja diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Abror yang kebetulan Ketua DKM ini merangkap MC Pak Umar Al-Habsyi. Saya mendapat informasi bahwa kebetulan narasumber yang akan menjadi pembawa materi ini sahabat beliau, alhamdulillah, Dr. Tonang Dwi Ardianto ini. Terima kasih Dr. Tonang, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, MC, bahwa webinar ini mengusung tema transisi dari pandemi ke endemi harus bagaimana. Nah, ini memang sangat menarik sekali karena seperti apa yang diketahui, yang kita ketahui semuanya, situasi sekarang alhamdulillah pandemi COVID-19 di negeri kita bahkan di seluruh dunia menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pemerintah Indonesia pun berencana mengubah status pandemi menjadi endemi. Ini dibuktikan sekarang dengan pidato Presiden Jokowi bahwa pada tahun ini sudah boleh mudik, katanya beliau menyampaikan. Jadi ada kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia mudik, tapi masih ada embel-embelnya harus sudah vaksinasi paling tidak 2 kali katanya. Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi syarat-syarat itu. Di samping kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, apa yang disebut dengan 3M atau 5M. Nah, disinilah Masjid Al-Abror, DKM Masjid Al-Abror ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana sih perubahan ini dari pandemi ke endemi, gitu ya. Sehingga timbul beberapa pertanyaan ini dari masyarakat mengenai satu, apa maksud perubahan status tersebut, gitu ya, dari pandemi ke endemi. Terus ada pertanyaan lanjutan, apakah kita masih perlu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M atau bahkan 5M. Terus lagi pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih perlu vaksinasi? Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, keempat, dan seterusnya, ya kan? Itu pertanyaan yang sangat yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, apakah Indonesia sudah mencapai herd immunity? Katanya Indonesia sudah 70% bahkan 80% sudah vaksinasi lengkap katanya, ya kan? Yang pertama sudah 80%, bahkan yang kedua 70% kalau tidak salah informasinya itu. Nah, ini kalau menurut teorinya sudah herd immunity ini. Dan apakah kira-kira akan muncul lagi mutasi varian baru dari COVID-19
COVID-19 ini, karena seperti kita ketahui varian baru itu timbul terus, ya kan? Sekarang ada sampai varian kelima yang sekarang ini, ya, yang terakhir Omicron gitu ya. Itu. Ya itulah. Dan kemungkinan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan dari masyarakat atas perubahan status dari pandemi ke endemi gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, seperti apa yang disampaikan Bapak Ketua DKM tadi, Bapak Umar Al-Habsyi, kita mengundang ya Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto, SPKK, PhD, Vkom, beliau adalah ahli patologi klinik dan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit UNS Solo. Untuk itu, dalam penyelenggaraan webinar ini kami mohon kesediaan beliau untuk menyampaikan dan menjawab segala pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Namun demikian, mungkin ada sedikit saya mohon maaf Dr. Tonang, sedikit saya ingin sampaikan mengenai ini pengertian endemi itu supaya agak sedikit sebagai pembuka mungkin ya kan, bahwa endemi itu adalah suatu penyakit menular yang banyak yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat yang timbulnya konstan, ya timbulnya konstan, di mana penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Penyakit endemis ini sesungguhnya di Indonesia sudah biasa, seperti misalnya demam berdarah, malaria. Bahkan malaria itu dulu waktu saya masih berkecimpung di surveillance epidemiologi itu dulu pada tahun 70-an itu 75 itu 75 ke atas itu endemis, malaria endemis itu di daerah pantai selatan Jawa Barat itu ya. Pandeglang, terus Sukabumi, Garut, Ciamis itu endemis malaria. Tapi seiring waktu dengan perkembangan lingkungan yang baik, malaria sudah mengurang. Tapi saya tidak tahu sekarang apakah sudah sampai mana ya. Termasuk itu. Dan juga demam berdarah itu juga endemis gitu ya. Kalau itu sudah menjadi endemis, kita sesungguhnya tidak perlu khawatir lagi. Saya kira itu mungkin saya endemis. Kalau pandemi sudah kita ketahui yang meluas di seluruh dunia bahkan seluruh negara. Saya kira itu mungkin pembuka dari saya. Oleh karena itu mohon kesediaan Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto untuk menyampaikan materinya pada acara ini. Seperti apa yang disampaikan dalam pemberitahuan bahwa acara ini diperkirakan sampai jam 11.30. Untuk itu kami persilakan Dr. Tonang untuk menyampaikan materinya. Tapi dalam penyampaian seperti apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Tonang pada acara webinar yang lalu, saya serahkan sepenuhnya apakah nanti menyelesaikan materi dulu dari Dr. Tonang, baru ada pertanyaan, atau pada waktu materi berlanjut boleh audiens untuk langsung bertanya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Tonang. Terima kasih Dr. Tonang, terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih mendapatkan kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Ini kali kedua, dan betul Pak Arif, Pak Omar itu lawan tanding dan teman berlatih basket dulu Pak, sama saya Pak. Beliau itu dulu jago basketnya Pak. Itu saya supporternya Pak, gitu ya. Alhamdulillah teman Dokter Tonang bisa dimanfaatkan dokter. Nah betul. Nanti ini kita akan sampaikan sesuai dengan harapan tadi tentang pandemi COVID. Dan tadi seperti Pak Arif Rahman sampaikan, monggo Pak nanti di tengah-tengah ada interupsi, ada ini tidak apa-apa Pak. Cuma nanti mungkin begini, kadang-kadang pertanyaan itu ternyata adalah sesuatu yang nanti akan terangkan juga dalam slide berikutnya. Nah kalau seperti itu nanti saya sampaikan bahwa terima kasih pertanyaannya nanti kita sampaikan pada saat di slide yang berkaitan. Biasanya begitu Pak. Tapi biar jamaah tidak merasa nanti terlanjur lupa lah. Monggo silakan interupsi tidak apa-apa. Baik. Izinkan saya akan share materi. Sudah saya berusaha untuk buat singkat ya supaya lebih efektif untuk kita bisa diskusi sama-sama. Dan
Baik, J. Sudah terlihat Pak Arif, J? Ya, ya. Ya, Sudah, Pak. baik. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya berjudul COVID-19 ini untuk vaksin, pandemi, dan endemi. Ya, Bapak Ibu, jamaah sekalian, dan yang mengikuti dari secara daring, sebelumnya kita akan sampaikan dulu tentang perjalanan COVID-19 ini di Indonesia khususnya hingga saat ini. Oke, sekarang saya sudah masuk di tahun ketiga, memasuki, semoga ini tidak berlanjut ya begitu. Nah, saya potong aja yang sejak di tahun 2022. Kita memasuki tahun itu dengan kondisi kasus masih rendah, tapi kemudian terjadi meninggi kemarin memuncak pada sekitar tanggal 20 Februari, ya kalau secara hitung-hitungan data, dan menurun, dan betul sekarang kita sudah turun sekali laporan datanya. Nanti kita akan bersama-sama coba memahami ini dengan lebih jernih ya, penurunan ini. J, ini sebagai gambaran awal dulu seperti ini posisi kita. Kalau kita coba lihat secara utuh sejak awal dulu Maret 2020 sampai sekarang posisi hari ini begitu ya, ini seperti ini gambarannya. Kita sebetulnya kalau bagi orang rumah sakit, kita itu telah mengalami 4 gelombang sebetulnya bagi orang rumah sakit. Mengapa? Karena pada sekitar bulan Juli, Agustus, September 2020 sebetulnya kita itu sedang mengalami juga lonjakan kasus. Hanya waktu itu belum begitu banyak dikenal, yang mengalami itu di rumah sakit. Artinya nakes yang mulai banyak kena waktu itu di bulan Juli, Agustus, September 2020. Sempat juga beberapa rumah sakit itu kewalahan ya untuk menampung pasien, walaupun memang bagi masyarakat mungkin belum begitu terasa karena belum sampai berimbas ke masyarakat. Kemudian berlangsung lagi, ini yang mulai terasa bagi masyarakat adalah pada peralihan dari bulan Desember 2020 ke Januari 2021, itu juga terjadi lonjakan. Ini masyarakat mulai merasa, karena kalau ke IGD sudah mulai terasa ada peningkatan pasien dan rasa tidak nyaman, karena pasien banyak harus dipisahkan zonanya, pintunya berbeda, macam-macam, sampai ada yang pakai tenda, itu mulai terasa masyarakat. Itu di bulan Januari 2021, okay. Dan turun lagi, kita juga senang waktu itu turun sudah. Nah, mulai melonjak lagi di bulan sekitar akhir Mei, masuk ke Juni 2021, sangat tinggi puncaknya pada sekitar tanggal 18 Juli 2021. Itu meningkat sangat besar kasusnya. Meningkat, sangat-sangat meningkat betul waktu itu. Ya, sangat meningkat betul. Dan dia turun begini. Nah, terus kita sempat mengalami fase yang cukup lama, kita tenang begitu. Nah, ini mulai masuk lagi di sekitar kemarin masuk 2022, mulai merambat pelan dan meningkat memuncak di 20 Februari. Kalau Bapak Ibu perhatikan secara waktu, maka ini terasa bahwa jaraknya itu sebetulnya terasa ada irama yang semakin panjang sebetulnya. Kita lihat ini dari Agustus September turun, tapi Desember sudah mulai naik. Januari 2021 dia naik, sudah turun. Nah, ini Mei akhir mulai naik. Ya, Juni naik, sudah turun lagi. Jaraknya cukup lumayan, cukup lama. Kita cukup senang sekali, sudah merasa seperti seolah sudah tidak ada kasus, sebenarnya demikian. Nah, mulai Januari kemarin baru mulai naik lagi. Nah, orang bertanya kadang-kadang, Dok, apakah seandainya tidak dilakukan apapun, tetap akan terjadi gelombang seperti ini? Jawabannya secara alamiah, iya. Secara alamiah pula memang virus itu membuat gelombang. Artinya tidak terjadi misalkan bahwa gelombang tinggi terus langsung sampai selesai. Tidak. Mengapa? Karena virus itu butuh manusia. Virus itu butuh untuk dalam sel manusia supaya bisa berkembang. Ketika terjadi banyak lonjakan kasus, banyak orang kena, maka pada titik tertentu virus sudah kehabisan orang ibaratnya. Kehabisan orang untuk dihinggapi. Maka secara pelan-pelan tidak akan turun secara alamiah pula. Ini yang kadang-kadang menjebak kita untuk mengatakan bahwa kalau gitu ngapain repot-repot? Kalau itu ngapain kita mesti susah-susah? Tetap selesai sendiri juga. Iya, memang salahnya akan tetap selesai. Persoalannya hanya kalau kita tidak melakukan suatu upaya untuk mencegah, mengendalikan, maka kita nggak pernah tahu gelombangnya mesti tinggi apa. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi mohon kita dapat mengoreksi ya, kalau kita punya pandangan barangkali merasa udah nggak apa-apa juga tetap turun kok. Betul sekali. Persoalan cuma ini tadi. Kalau terus diri itu setelah melewati puncak seberapa tinggi, ya dan kita harus hati-hati. Jadi begitu, ini dari segi kita bicara soal kasus ya. Kemudian dari segi bicara soal jumlah kematian, juga ada irama yang hampir sama.
iramanya juga sama, sempat terjadi meninggi di bulan September 2020, dan saya turun, meninggi lagi di sekitar Januari Februari 2021, dia turun lagi, sangat meninggi pada Juli sampai Agustus 2021 kemarin, puncak Delta itu saya turun, rendah sekali, sudah rendah sekali kasusnya. Nah kemarin naik. Yang menarik adalah kalau kita lihat, selalu memang jumlah kematian meninggi akan mengiringi terjadinya gelombang. Itu yang kita dapati di awal sampai di bulan Juli Delta ini, bahwa jumlah kematian akan mengikuti gelombangnya kasus. Ya. Tetapi yang membedakan adalah setelah kita melewati Delta dengan, mohon maaf sekali, sangat sedih bahwa banyak yang harus terpaksa meninggal. Kita masuk di bulan kemarin, Januari Februari, itu kasusnya tinggi sekali. Tetapi kasusnya melebihi Delta, bahkan melebihi Delta kasusnya jumlahnya. Tetapi yang meninggal jauh lebih rendah daripada Delta. Tentu bukan berarti kita meremehkan atau mengecilkan, seberapapun meninggal tetap masalah besar. Tetapi secara perbandingan jumlah dibanding pada saat puncak Delta, maka kematian dalam kasus dalam gelombang Omikron kemarin turun signifikan. Ini kalau kita lihat gambaran secara atas bawah biar lebih mudah. Ini jadi kita lihat ini ikut naik, ini kasusnya naik, kematian juga naik, ya turun ikut turun. Ketika Delta tinggi dia juga meninggi, sama. Tapi ketika dia masuk ke Omikron, kasusnya melebihi Delta, tetapi kematiannya jauh di bawah yang ada di Delta. Itulah perkembangan kasus kita. Nah, orang bertanya sekarang, Dok, tadi selain faktor alamiah, selain faktor kita berusaha prokes, Dok, apa faktor yang kita bisa ambil pelajarannya terhadap kejadian perbedaan antara Delta dengan Omikron ini? Nah, memang sejak Januari 2021 kita memulai proses untuk memberikan vaksinasi. Vaksinasi sejak awal tidak pernah disebut sebagai satu-satunya cara, tidak. Selalu kita yakin itu bahwa vaksinasi, prokes adalah saling membantu, saling melengkapi. Tidak ada yang mengklaim bahwa vaksinasi itu sifatnya tunggal, hanya itu satu-satunya jalan, tidak. Tetap prokes tetap berjalan. Nanti apa kaitannya? Kita lihat sama-sama, J. Nah, vaksinasi itu secara teoritis akan mengikuti irama gelombang juga. Jadi ini kalau terjadi suatu kasus outbreak, itu artinya adalah mulai terjadi wabah. Mulai terjadi wabah sampai akhirnya menimbulkan masalah, nah kita terus melakukan upaya untuk mencegah dengan cara mitigasi. Seperti ini Dr. Arif, Pak Arif sangat paham sekali ini ya. Dengan mitigasi ini kita coba. Kita terapkan prokes kemarin, kita terapkan pembatasan, ada oke lah mau disebut dengan PPKM, mau disebut apa, yang penting adalah upaya kita untuk membatasi penyebaran. Nah ini berusaha untuk mengerem lajunya. Supaya kalau tidak direm, maka gelombangnya akan tinggi sekali. Kita rem. Ya, di saat yang sama kita mulai memberikan vaksinasi. Masalahnya adalah vaksinasi itu secara teoritis di epidemiologi disebutkan bahwa akan mulai berefek, ya, akan mulai terasa efeknya kalau sudah melewati angka psikologis ini. Tentu ini bukan angka mutlak, tapi angka psikologis sekitar 40%. Setelah melewati 40%, maka akan mulai terasa efek dari vaksinasi itu. Maka secara teoritis pula ini mitigasi, kita cegah peninggian gelombangnya dengan cara kita perlambat dengan mitigasi, ya cuci tangan, prokes 5M sebagainya itu, ya walaupun tetap naik, tetapi ini sudah jauh lebih baik daripada kita tidak menerapkan prokes, begitu. Nah nanti dibantu dengan vaksinasi, setelah mencapai sekitar 40%, dia akan mulai turun gelombangnya, mulai turun. Nah ini kita mulai masuk fase ini. Mulai fase untuk baru mulai untuk mengendalikan. Nanti setelah cakupan vaksinasi itu akan sampai sekitar 77%, kita berharap sudah bisa menekan kasus itu kembali di ring yang dalam tanda kutip aman. Disebut ring aman artinya jumlah kasus itu kalaupun terjadi tetap dapat tertampung di rumah sakit. Mengingat pada kejadian kemarin bulan Juli Delta, maka mohon maaf, banyak kasus kematian terjadi karena tidak dapat tempat di rumah sakit. Atau nun sewu masuk rumah sakit tetapi dengan kondisi, mohon maaf kita sama-sama mendengar ya, kekurangan oksigen dan sebagainya. Itu yang terjadi kemarin. Nah, kita berharap kalau nanti vaksinasi sudah 70-72% ini tetap belum bisa membuat kasusnya habis, tetapi minimal dia dalam batas bahwa sanggup diatasi oleh sistem pelayanan kesehatan kita. Artinya mudahnya adalah dapat tertampung di rumah sakit, dapat terpenuhi kebutuhan obat dan oksigennya. Itu yang diterapkan pada angka sekitar ini, ya, 79% ini. Itu disebut dengan namanya kita mulai masuk fase containment, mulai masuk pada fase untuk mampu mengendalikan. Walaupun belum kasusnya betul-betul
hilang. Nah, di sini hilang. Nanti disinilah akan muncul tadi perdebatan atau diskusi atau barangkali ya sebut saja sedang menjadi trending topik ya tentang kita masuk ke fase endemi tadi. Di sini nih sekarang. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ini juga berlaku pada kita pada kasus COVID di Indonesia ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau lihat ini saya ambil mudahnya adalah pada Januari 2021 sejak saat di mana vaksinasi dimulai. Sekitar waktu itu pertama kali Bapak Presiden mendapat vaksin tanggal 13 Januari dan beberapa orang mulai 15 Januari. Secara umum kita mulai di akhir Januari. Secara umum demikian, ya, secara nasional ya itu dimulai. Nah, ketika kita waktu itu ada gelombang awal, gelombang alfa, ya alfa. Dia sudah mulai turun di akhir Januari mulai turun. Tentu kita tahu berarti pada saat alfa itu peran vaksinasi belum ada karena memang belum dimulai. Nah, ini turun di akhir Januari dengan gambar yang awal tadi, dia akan jalan terus gelombang tadi itu kita tahu tadi mulai naik di akhir Mei. Saya lihat sinkronisasi dengan vaksinasinya. Ada suatu penelitian di akhir Maret 2021 itu diestimasikan bahwa 20% penduduk Indonesia itu sudah punya antibodi. Dapat dari mana? Tentu sebagian besar itu dapat dari bukan dari vaksinasi karena vaksinasi baru mulai di Januari Februari baru mulai. Ini yang berarti adalah saat itu sudah sekitar 20% penduduk Indonesia yang sebetulnya pernah kena COVID walaupun mungkin tidak tercatat ya tidak terlaporkan karena tidak sempat diperiksa 20%. Ya, kalau Jakarta malah 44,6% Jakarta di akhir Maret ini. Ya. Nah, di bulan Juni, di akhir Mei masuk bulan Juni, posisi kita itu yang tervaksinasi lengkap itu baru 3,88%. Itu kita memulai menghadapi varian Delta pada posisi 3,88%, pada posisi 20% orang Indonesia sudah punya antibodi, baru 20%. Dengan vaksinasi baru 3,88. Masuk bulan Juli ketika kasusnya semakin meninggi, waktu itu di gelombang Delta, kita baru 4,93% yang vaksinasi lengkap. Modal kita itu, sehingga kita kemarin melewati fase Delta yang begitu berat itu memang dengan modal baru di vaksinasinya 4,93%. Ya, di titik ini kita punya. Dan alhamdulillah secara alamiah Delta kita lewati walaupun dengan sangat berat, ya turun. Nah, kita mulai kemudian mendapati bahwa vaksinasi kita mulai meningkat, akhirnya mencapai 40% dalam batas psikologis tadi, itu pada tanggal 26 Desember 2021. Itu kita mencapai 40,03% penduduk Indonesia sudah tervaksinasi lengkap saat itu. Di saat yang sama, ada suatu penelitian mengatakan bahwa sudah ada 86,6% penduduk memiliki antibodi. Sampai titik ini orang terus berdebat. Berarti yang kena sudah berapa? Nah, ini jangan diartikan bahwa berarti sudah 86% penduduk Indonesia pernah kena COVID, tidak. Kalau sudah kita hitung, ya hitungannya agak panjang ya, tapi prinsip dasarnya pada saat ini dari 86,6% penduduk yang sudah punya antibodi itu sekitar 40% itu dapat dari dosis lengkap 2 kali vaksin. Sekitar 19%, ya 18-19% itu dapat dari vaksinasi walaupun baru sekali, itu sampai akhir Desember. Yang memang diduga murni mendapatkan antibodi karena kena COVID dan belum pernah divaksinasi itu sekitar 29%. Itu di Desember ini. Ya, itulah modal kita untuk masuk ke fase Omikron di Januari. Sudah 40% orang vaksin lengkap dan total sudah 86% pernah punya antibodi. Ya, dia punya antibodi walaupun kadarnya variatif, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita masuk Omikron bulan Januari Februari dan kita sama-sama lihat tadi bahwa kasusnya tinggi sekali, melebihi Delta kasusnya, melebihi Delta. Tetapi secara angka keterisian tempat tidur rumah sakit, artinya tidak perlu sampai antri masuk rumah sakit kan, karena dia rendah dibanding Delta, dan angka kematian juga rendah sekali dibanding Delta. Sekali lagi mohon maaf, betul ya, tidak mengecilkan arti bahwa yang sakit dan meninggal tetap masalah, tapi artinya dalam kacamata masyarakat dibanding Delta ini lebih dapat kita kendalikan. Nah, ini adalah posisi dengan ini. Nah, kemudian kita melewati Omikron, sekarang ini sudah pada fase yang menurun, sudah pada fase tadi sudah mulai controlling tadi, sudah mulai terkendali, walaupun belum benar-benar terkendali, yaitu kita semakin tinggi sekarang.
hari ini kita sudah punya 58,28% orang yang tervaksinasi lengkap. Saat ini, ya, per kemarin sore laporannya ya, kemarin sore laporannya angka ini. Inilah posisi kita. Tadi kita tahu bahwa kita memiliki target minimal 70%, itu minimal. Jangan dikatakan target sudah tercapai, itu baru minimal 70%. Ya, 70%. Itu pun kita harus hati-hati karena itu adalah angka nasional. Kita perlu nanti mengurai bagaimana angka provinsi, Jawa Barat misalnya, bagaimana angka kabupaten kota. Itu kalau mau kita kaji harus kita tahu persis, karena itulah posisi kita. Ya, posisi kita lihat nanti setelah ini di slide berikutnya. Tapi apa maksud dari gambaran ini? Kita pernah berdebat, apakah kita cukup mengandalkan orang itu kena infeksi alami dan kuat menghadapi COVID? Kita harus akui bahwa walaupun sudah ada 20% orang, ini secara nasional, bulan Maret bahkan kalau Jakarta sudah 44,6%, dan ketika dia masuk ke Delta, tetap kita menghadapi situasi yang berat, tetap berat. Waktu itu vaksinasi belum begitu dapat diharapkan karena baru di angka kecil angkanya. Waktu itu Jakarta sekitar 1%, nasional baru sekitar 5% tadi. Ya, itu posisi di Delta dengan bekal awal 20% tadi. Di saat akhir Desember, kita punya bekal 40% orang sudah dosis lengkap, sekitar 19% orang sudah minimal dosisnya sudah dapat vaksin sekali, ditambah sekitar tadi 29% orang murni mendapat antibodi karena dari kena COVID. Dan kita bisa melewati Omikron dengan hasil yang dengan kondisi yang alhamdulillah jauh lebih baik daripada Delta. Artinya menunjukkan bagaimanapun kita harus terima, harus menyadari bahwa peran vaksinasi tetap penting. Tetap penting, terbukti dari ini. Nah, tetapi apakah berarti mengecilkan arti prokes? Tidak. Prokes tetap penting juga. Bedanya apa? Prokes itu membutuhkan komitmen yang tidak mudah. Artinya ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita abai atau sembrono. Itulah maka kita perlu kita backup dengan vaksin. Vaksin akan kita harapkan bersifat jangka panjang, ya karena secara komitmen lebih ringan daripada kita prokes. Kan tidak harus setiap hari disuntik kan, bisa ibaratnya begitu kasarnya. Kalau prokes kan setiap saat selalu ditutup kita. Nah kita saatnya akan lelah dan jenuh. Jadi kalau vaksin hanya dengan 1, 2, 3 barangkali suntikan, kita bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama dibanding kita menjalankan prokes. Itulah pelajaran berharga dari gambaran secara faktual perjalanan COVID di Indonesia sampai saat ini dan sejak kita mulai memberikan vaksinasi kemarin. Kalau yang sebelum vaksinasi otomatis murni kita bicara prokes, memang tadi kita lihat kasusnya naik, meninggal juga naik. Tapi begitu masuk sudah vaksinasi sudah 40%, kita lihat tadi bahwa kasusnya masih tinggi, tetapi bahwa jumlah kematiannya rendah. Di titik ini orang masih protes lagi, dok, ya kalau gitu ngapa gunanya dok, orang tetap kena COVID juga. Ini kalau saya sudah pernah kita bahas waktu yang lalu, bahwa ini bicara tentang cara pemberian vaksin. Kita memang baru sampai level untuk disuntikkan ke lengan. Sementara orang kena COVID itu terhirup oleh saluran nafas, itu bedanya. Sehingga bagaimanapun memang pemberian vaksinasi di lengan itu belum bisa sepenuhnya melindungi di saluran nafas kita di bagian atas sana, hidung ke belakang sana. Itulah mengapa masih terjadi kasusnya tinggi, orang masih bisa kena virus, masih bisa kemasukan virus, ya. Tetapi alhamdulillahnya paru-parunya tertahan oleh vaksinasi tadi. Ya, tertahan oleh antibodi hasil dari vaksinasi. Itu begitu posisi kita dulu ya, sampai titik ini dulu. Biar kita tidak terjebak pada harus berdebat mengenai vaksin perlu atau tidak. Terbukti memang tetap sangat bermanfaat melihat gambaran ini. Nah dok, kapan kita bisa dapat vaksin yang kira-kira itu kalau bisa ya tidak hanya di paru-paru dok, itu kita bisa menahan penularan dok kalau bisa, tidak tertular. Nah, kita berharap nanti kalau orang sudah mulai bisa menemukan vaksin yang diberikan melalui hidung. Bukan suntik ya, tapi dengan disemprotkan. Nah, kita berharap ketemu itu sehingga nanti tidak hanya paru-paru, tetapi juga saluran nafas juga ikut terlindungi oleh antibodi hasil vaksinasi. Memang saat ini itu memang belum ada, baru diuji klinik ya belum ada. Ya itu yang kita pegang dulu. Oke, begitu. Itu satu poin dulu. Terus sebenarnya orang tanya lagi berikutnya dari tadi seperti Pak Arif sampaikan tadi, kok harus booster? Nah ini kita kembali sebentar ke tempat tadi. Kita pernah mencoba menganalisa mengapa kemudian setelah kita dapat Delta, bukan dapat ya, menghadapi gelombang Delta di Juli Agustus kok di Januari muncul lagi. Memang salah satu yang kita munculkan adalah terjadi penurunan dari kemampuan antibodi itu ya setelah mulai turun setelah 6 bulan. Nah, waktu itu kita memiliki estimasi ilmiah bahwa akan ada risiko untuk muncul lonjakan di awal tahun 2022. Setelah kita sebagian besar orang
mendapatkan vaksin sudah melampaui 6 bulan di titik itu, ya seperti yang di satu teori seperti itu. Dan itulah mengapa dan sekarang ini kita perlu booster dalam pengertian untuk menjaga supaya yang sudah dapat vaksinasi tetap bisa terjaga vaksinasinya, antibodinya. Sebetulnya booster bukan hal yang aneh, booster hal yang biasa saja. Kalau Bapak Ibu ingat tentu kalau tahun ini kita berangkat umroh, tentu kita akan harus punya syarat tervaksinasi meningitis. Kalau tahun depan misalnya boleh ya, karena kan ada aturan misalnya, tidak boleh setiap tahun ya. Tapi misalnya boleh tahun depan berangkat, masih boleh tanpa suntik lagi. Tetapi tahun berikutnya berangkat harus suntik lagi karena memang masa untuk vaksinasi meningitis sudah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya kita suntik lagi. Artinya sebetulnya booster itu hal yang biasa, bukan hal yang aneh. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita untuk vaksinasi polio bahkan sudah satu anak bisa dapat diulang berapa kali melalui namanya PIM polio itu, Pekan Imunisasi Nasional Polio. Jadi sekali lagi booster bukan hal yang aneh ya. Nah, yang sedang kita bahas sekarang adalah apakah booster itu harus diberikan kapan dan berapa dosisnya. Untuk saat ini booster diberikan ya pada usia 18 tahun ke atas ya dengan jarak waktu minimal 3 bulan sejak yang dosis kedua. Sebetulnya secara ilmiah lebih mendekati adalah setelah 6 bulan. Tapi pada beberapa orang ada kekhawatiran bahwa memang responnya terhadap vaksinasi tidak cukup kuat, sehingga antibodinya itu tidak tinggi. Pada orang seperti ini dimungkinkan untuk diberikan booster dengan jarak 3 bulan sejak suntikan kedua. Maka di titik ini kita jawab bahwa iya, booster itu penting. Bahasa saya begini, kalau baru dapat 1 kali vaksin, segeralah mengejar 2 kali biar lengkap. Ya, kalau sudah 2, alhamdulillah, sementara cukup. Tapi bila nanti dapat kesempatan booster, lebih baik dimanfaatkan karena itu lebih baik bagi kita. Kalau belum pernah dapat vaksin sama sekali, segera dapatkan vaksin. Nah, tadi terbukti bahwa vaksin tetap sangat penting dalam kita menghadapi pandemi dan sakit COVID ini. Kan begitu ceritanya. Nah, ini pernah saya sampaikan dulu, kapan booster itu diperlukan, seperti saya sampaikan tadi, kita pakai sekarang ini dalam waktu 3 bulan, paling cepat, dari suntikan yang kedua. Bagaimana kalau kita ternyata dalam sebelum 3 bulan itu kita kena COVID, nah itu kita lihat, kalau pas kita kena COVID itu kita cukup isolasi di rumah, maka kita berikan sebulan setelah sembuh. Tapi kalau ternyata waktu kena COVID itu kita sampai masuk rumah sakit, berarti kondisi kita cukup signifikan, maka kita akan berikan nanti setelah jaraknya 3 bulan sejak dia sembuh. Begitu ya untuk penggunaan booster pada kelompok yang dalam proses tadi itu ternyata dia setelah suntikan kedua dia sempat mengalami COVID gitu sana ya. Dok, udah suntik itu COVID, nah saya terangkan tadi soal tadi ya bahwa vaksinnya masih melalui lengan, belum vaksin yang melalui di hidung. Tetap bermanfaat karena mencegah yang masuk di paru-paru. Nah begitu ceritanya ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan bahwa mengapa booster itu perlu. Ya orang bertanya sama saya, Dok, kenapa kalau mau mudik harus pakai booster? Ini memang soal kebijakan. Saya tidak bisa sebenarnya jawab, itu adalah pilihan kebijakan pemerintah. Tapi saya bisa memahami bahwa pemerintah mendorong untuk kita ini segera mencapai cakupan vaksinasi itu tinggi. Tadi ya baru 58,58% ya. Harapannya adalah ke 70%. Minimal 70% itu minimal. Oh ya, dosis lengkap. 70% di seluruh penduduk. Nah, sampai itu kita juga mengejar booster supaya yang sudah dapat antibodi karena vaksin sudah cukup lama, kita coba lindungi lagi, kita perkuat lagi dengan memberikan booster itu. Begitu ceritanya ya, seperti ini. Tapi jangan tanya saya soal aturan mengenai perjalanan mudik harus pakai booster, tentu adalah itu pilihan pemerintah, monggo kalau itu kita tanyakan ke pemerintah ya, demikian ini. Oke, baik. Dan sekarang kita bicara soal menuju endemi, ini topik yang menarik tentu bagi kita sama-sama. Jadi saya berikan coba gambaran yang sederhana, nanti ini Pak Arief sangat ahli dalam ini, nanti mohon dapat dikoreksi. Jadi kalau suatu tempat, nah itu ini kalau dalam perspektif dunia, maka ini adalah satu negara atau satu kawasan lah begitu ya, terjadi peningkatan kasus yang mendadak, itu namanya adalah epidemi. Kalau ternyata dunia seperti ini, ya dunia seperti ini, maka nanti yang mengatakan bahwa ada endemi di satu tempat itu tergantung jenjangnya. Ya, bisa di jenjang kabupaten kota, kalau memang itu hanya di dalam lingkup kabupaten kota, bisa provinsi kalau lingkupnya adalah lintas kabupaten, atau nasional, artinya Jakarta, kalau itu ternyata terjadi lintas provinsi. Gitu. Nah, kalau itu ternyata lintas negara, misalkan di wilayah Asia Tenggara, misalkan,
maka nanti yang mengatakan itu epidemi adalah di WHO karena antar negara. Itu begitu gambar seperti ini adalah epidemi. Jadi semula nggak ada atau semula itu tidak terlaporkan banyak, tiba-tiba meledak, itu adalah epidemi. Nah, kalau terjadi epidemi ini tetapi menyebar ke banyak tempat, ya, lebih dari 3 benua, nah, di antara semua benua lebih dari 3 benua sudah tersebari oleh penyakit ini, sebut namanya adalah pandemi. Itu baru disebut dengan pandemi. Karena apa? Terbanyak tempat, ya kasusnya melonjak tinggi. Itu pandemi. Nah, dulu ini WHO menyatakan pada Maret 2020, kalau sudah menyebar banyak dunia, melampaui lebih dari 3 benua, dan akhirnya dan semua benua sudah kena sekarang ini COVID ya, sudah waktu itu ya selama ini sudah kena COVID, sekarang sudah mulai turun. Nah, setelah sekarang mulai turun beberapa negara, nanti mungkin seperti ini mungkin. Artinya masih ada kasus itu di beberapa tempat, di beberapa negara cukup merata, tetapi kasusnya sudah rendah sekali. Itu namanya adalah endemi. Begitu, endemi. Nah, sekarang yang berhak memutuskan itu adalah suatu pandemi, tentu WHO. Mengapa? Karena ini wilayahnya lintas negara. Lintas negara kan tidak mungkin negara X mengklaim sudah pandemi, negara X Y mengklaim pandemi, tidak bisa, karena sudah lintas negara, tentu yang mengklaim adalah WHO. Sama dengan tadi, kalau yang wabah itu hanya ada di Kabupaten X, ya kabupaten itu yang menetapkan. Tapi udah mulai kabupaten X, Y, Z, lintas kabupaten, provinsi. Udah mulai lintas provinsi, nasional atau Jakarta, Indonesia yang menetapkan. Kalau dari lintas negara, WHO kan begitu. Tapi tetap terbatas wilayahnya. Ya, satu kawasan tertentu saja. Kalau sudah menyebar ke banyak kawasan, WHO katakan sebagai pandemi. Tetap WHO nih. Dan sampai sini ini titik ini kita juga harus hati-hati. Bisa saja terjadi suatu negara mengatakan kami sudah endemi. Suatu negara mengatakan kami sudah endemi. Dalam arti dia melaporkan bahwa dalam lingkungan di tempat dia berada itu sudah endemi, artinya sudah turun kasusnya. Tetapi WHO belum mencabut karena apa? Karena WHO melihat masih banyak area lain yang kasusnya belum terkendali. Nah, tapi kan bisa terjadi toh, bisa aja negara itu sudah endemi, yang lain belum. Nah, WHO hati-hati karena kalau mengatakan sudah endemi, berarti akan ada konsekuensi nanti membuka banyak pelintasan, membuka banyak mobilitas penduduk. Ya, antar bangsa, antar negara, antar benua bahkan begitu. Maka WHO hati-hati. Walaupun sebagian negara sudah melaporkan kami sudah endemi begitu berapa negara, tapi WHO masih nanti dulu karena WHO memiliki kacamata luas melihat berapa negara, berapa benua bahkan berapa wilayah begitu, sehingga sampai saat ini WHO belum mengatakan ini sudah masuk ke endemi. Nah, Indonesia mengambil langkah dengan menyebut bahwa kita menyiapkan diri untuk bertransisi atau proses perpindahan dari posisi pandemi ke arah endemi. Itu yang dapat terjadi. Begitu ceritanya, J. Semoga sampai sini sudah bisa kita pahami dulu, J. Oh, sudah ada pertanyaan kah? Lupa saya. Oh, belum, J. Baik, belum ada. Baik, belum ada. Itulah epidemi, pandemi, endemi. Nah, titik ini dulu. Dengan gambaran ini kita sudah punya bayangan. Jadi seperti tadi Pak Arief sampaikan, kita bisa punya endemi malaria. Kenapa disebut endemi? Karena dia terjadi tidak hanya di kabupaten, tapi di lintas kabupaten, lintas provinsi. Maka pemerintah menyebut di endemi. Walaupun tidak semua tempat itu endemis malaria, tapi memang tempatnya itu menyebar. Nah, gitu. Nah, atau misalkan juga sebetulnya kita tuh punya endemi TBC sebetulnya. Karena TBC itu terjadi di banyak tempat sebetulnya. Ya, disebut endemi karena kasusnya memang tidak tinggi, tetapi juga tidak hilang. Nah, seperti endemi ini. Nah, kalau kita ditanya apakah endemi merupakan tujuan dari pengenaan pandemi, itu hanya tujuan antara, target antara. Target yang sebenarnya tentu harus bisa untuk menghilangkan sepenuhnya. Itu kalau mungkin. Tapi menuju ke sana, yang sudah kita capai sekarang adalah berusaha menuju transisi ke endemi. Berusaha ya, belum endemi, berusaha menuju ke sana. Walaupun setelah dari endemi, kita tetap harus punya tekad untuk menghilangkannya. Maka kita lihat bahwa kita sudah mulai bisa mengeradikasi misalnya beberapa penyakit karena sudah bisa dari kita hilangkan betul penyakitnya itu. Itulah namanya adalah tujuan akhir kita. Nah, tujuan antara atau tujuan sementara atau batu loncatan kita adalah menggunakan fase disebut endemi ini. Begitu ya sana. Nah, ini kalau ada sedikit gambaran tentang ini seperti yang tadi ya, ini posisi kasus yang meningkat, ini memuncak, dia menurun, sampai akhirnya dia sudah di bawah kemampuan posisi rumah sakit kita, maka kasusnya konstan rendah, ya konstan rendah, kematiannya itu dapat dikatakan hampir nol, gitu ya, dan yakin bahwa kalaupun ada orang yang kena itu, tetap pasti tertampung di fasilitas pelayanan kesehatan kita. Itu begitu adalah posisi kita untuk transisi menuju ke endemi. Nah, KMK sudah menyatakan ini adalah syarat untuk menyebut endemi itu seperti ini,
ya transisi endemi, proses di mana periode dari pandemi menuju ke arah endemi dengan sejumlah indikator. Ya, laju penularan kurang dari 1, disebut dengan namanya angka reproduktivitas itu kurang dari 1. Reproduktivitas di 1 itu berarti kalau 1 orang kena COVID, nularnya juga 1 orang aja, 1 nilainya. Kalau pas puncak-puncak kemarin, 1 orang berita COVID bisa menularkan ke mungkin 6, 7, 8, 9 orang gitu. Itu adalah laju penularan seperti ini. Kalau bisa adalah di bawah 1. Itu nggak bisa, ya, indikatornya begitu. Angka positif rate, kalau orang itu 100 orang diperiksa dengan PCR COVID itu, ya positif kurang dari 5, gitu ya. Dan tingkat perawatan di rumah sakit kurang dari 5%. Angka kematian kurang dari 3%. Sekarang ini angka kematian kita nasional ada 2,6%. Sudah terpenuhi kalau itu ya. Tetapi untuk angka positivitas kita masih di atas 5%. Masih agak jauh. Ya, agak jauh dari 5%. Untuk tingkat perawatan rumah sakit kasus COVID sudah turun. Sudah mulai harapan kita bisa mendekati ke 5%. Walaupun ya masih belum sampai 5% benar, tapi sudah sangat turun di rumah sakit. Ya begitu. Nah, dan itu semua terjadi dalam waktu yang misalkan 6 bulan berturut-turut, baru kita berani mengatakan ini adalah suatu transisi menuju ke fase endemi. Inilah syarat-syarat seperti ini. Oke, nah, apa saja yang mungkin membuat bahwa harapan kita penurunan kasus ini akan menuju ke endemi adalah misalnya salah satunya kalau kita ketemu varian baru. Seperti itu. Varian itu muncul, ini yang salah kaprah ya. Varian itu muncul bukan karena tingginya orang dapat vaksin. Salah. Virus itu bisa bermutasi kalau dia dalam sel tubuh manusia. Kalau dia tidak dalam sel tubuh manusia, maka dia tidak bisa bermutasi. Itu. Nah, bisanya dapat sel tubuh manusia, berarti dia bisa menginfeksi. Terus bisa masuk paru-paru. Nah, orang kalau sudah divaksinasi, dia punya antibodi dalam paru-paru. Sehingga virus COVID itu susah termasuk sampai ke paru-paru. Biasanya hanya bertahan sampai di saluran nafas. Maka banyak orang mengatakan bahwa sekarang ini kena COVID, tapi kok nggak sakit ya? Mungkin karena dia sudah punya bekal antibodi di paru-paru sehingga ya ketika dicek tadi itu yang terjadi adalah masih ada ya orang kena COVID tetapi dia tidak sampai ke paru-paru. Nah, begitu virusnya tidak bisa masuk ke paru-paru kita, maka dia susah untuk bermutasi. Itulah sebabnya bukan kok vaksinnya menyebabkan virus mudah mutasi, tapi kalau semakin banyak orang yang belum punya antibodi, belum divaksinasi, itu yang menjadi tempat subur bagi virus untuk bermutasi. Begitu bahasa kita, ya, biar tidak salah seperti itu. Nah, berarti orang yang sudah divaksin memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya mutasi, dalam arti mengurangi kesempatan virus untuk mutasi, karena tidak mungkin masuk dalam tubuhnya yang sudah punya antibodi dari vaksin. Nah, begitu bahasa mudahnya begitu. Nah, sekarang berapa sebetulnya vaksinasi yang kita punya? Ini maaf masih seminggu yang lalu ya, karena saya belum mendapatkan update yang lebih baru ya. Posisi waktu itu, posisi seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu itu, dosis lengkap 2 dosis di Jawa Barat mencapai 61%. Jadi masih sekitar 9%. Oke. Kemudian kalau di boosternya sudah 9% yang sudah dapat booster. Berapa target dapat booster? Diharapkan bahwa booster akan tercapai sekitar 30%. Ya, untuk nanti menjadi bekal kita untuk menghadapi fase mudik tahun 2022 ini. Minimal booster 30%. Begitu sekarang ini. Dari segi itu tadi 2 hal yang kurang dijabar ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat sendiri yang kabupaten kota Bapak Ibu silakan nanti ambil di linknya di Kepkes ya, di vaksin Kepkes itu ada linknya kabupaten kota mana yang secara peta dia belum mencapai target vaksinasinya. Itu ada di sana. Baik. Nah, sekarang dengan menyadari itu semua tadi, menyadari bahwa kasusnya sudah turun tapi belum benar-benar terhilang, belum benar-benar terkendali, dan tadi kita lihat bahwa syaratnya adalah pemeriksaannya harus cukup, kemudian tempat di rumah sakit harus cukup. Itu sesuai syarat kita untuk melakukan proses menggunakan proses untuk kita menuju ke endemi tadi. Nah, ini ada 6 syarat sebetulnya waktu itu yang sempat disusun oleh WHO untuk mengatakan kapan kita mulai berani melonggarkan. Nah, sebenarnya ada 6 syarat ini, ya agak jelimet kalau kita bahas, tapi intinya yang menurut saya yang penting ini bagi kita masyarakat ya, bahwa tetap waspada karena risiko masih tinggi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa COVID sudah berakhir. Nah, kita dapat kenyamanan di puasa ini, sholatnya sudah bisa tanpa harus jaga jarak,
walaupun tetap harus mengenakan, sebetulnya tetap harus mengenakan penggunaan APD ya, masker tetap kita pakai, tangan tetap kita pakai, walaupun saat itu ya tadi itu ya sudah berusaha menuju ke endemi tadi. Itulah posisi kita saat ini seperti ini. Oke, mohon betul kita sudah menuju ke endemi, tetapi tetap harus hati-hati karena toh memang ternyata kasusnya masih belum benar-benar berhenti. Itu yang kita lakukan sama-sama seperti ini. Oke, baik. Jadi nanti kita syukuri sudah bisa taraweh, sudah bisa tanpa jarak. Nanti anak cucu bisa pulang, tapi sekali lagi kita perkuat ikatan kita, ya misalnya dengan vaksinasi segala kita lengkapi, segala dapat booster lebih baik lagi, itu dapat kita bersama, ya begitu. Baik. Nah, sebagai satu sebuah sederhana bahwa endemi itu berarti hampir semua risiko dan tanggung jawab dikembalikan kepada masing-masing. Kalau kita masih bicara kedaruratan medik, kedaruratan kesehatan karena masih penetapan penetapan sebagai masa kedaruratan kesehatan, maka semua risiko biaya keluar karena COVID kan ditanggung oleh pemerintah. Siapa juga yang pengen sakit, tapi kan saya terpaksa sakit itu ditanggung pemerintah. Kan begitu sebetulnya. Satu poin itu dulu yang kita pegang. Dan sekarang kalau sudah bicara endemi berarti kita sudah mulai kembali pada masing-masing. Nggak ada lagi yang bisa memaksa orang untuk misalnya harus fokus itu ya nggak bisa karena ada endemi soalnya. Nah, itu yang kita jadi, maka kayaknya kita tidak terjebak pada bertanya kapan kita mulai endemi, tapi yang penting adalah kita nikmati pelan-pelan pelonggarannya dengan hati-hati. Ya, kita nikmati, dan setelah 2 tahun kita susah, sekarang kita mulai bisa sedikit beraktivitas, mungkin sholat tarawih bisa lebih tenang, ya tanpa jaga jarak begini. Tapi sekali lagi ingat bahwa di sisi lain tadi ada kewajiban yang akan dibebankan kepada kita kalau kita sampai tidak menyelesaikan ini. Ya. Baik, itu maka saya sebutkan sini bahwa bukan status endemi yang menjadi tumpuan, tapi terkendalinya COVID yang menjadi harapan. Maka jangan terjebak pada kenyamanan jangka pendek, merasa sudah dibebaskan dan kita sembrono. Itu hati-hati. Ya demikian. Baik, saya kira pas demikian Pak Arief, kita akan teruskan dengan diskusi biar lebih banyak bisa kita jawab. Monggo silakan Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tonang. Terima kasih. Demikianlah Bapak dan Ibu-Ibu, apa yang disampaikan oleh Dr. Tonang tadi sangat rinci sekali, dan saya kira semua pertanyaan-pertanyaan yang awal saya sampaikan tentang masalah transisi COVID dari pandemi ke endemi sudah terjawab. Misalnya satu contoh, apakah masih kita perlu menerapkan protokol kesehatan? Masih perlu. Karena itu juga merupakan suatu pencegahan suatu penyakit. Bahkan kalau perlu itu penyakit flu juga harus pakai masker gitu. Kira-kira begitulah ya. Pakai cuci tangan, pakai masker ya, kira-kira begitu. Jaga jarak juga masih berlaku untuk flu juga, apalagi dengan COVID. Itu satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Dr. Tonang. Apakah kita masih perlu vaksinasi ketiga, keempat? Perlu juga, itu booster juga. Contoh misalnya apa yang disampaikan beliau, vaksinasi meningitis, ya, karena vaksinasi meningitis itu berlakunya hanya 2 tahun. Tahun ketiga kalau umroh, haji harus vaksin meningitis. Itu satu contoh. Kalau vaksinasi COVID itu baru hanya 6 bulan berlakunya, jadi 6 bulan harus vaksinasi lagi. Jadi perlu masih booster kalau diperlukan. Apakah Indonesia sudah mencapai herd immunity? Menurut teorinya masih belum, karena apa yang disampaikan Dr. Tonang tadi hanya baru sekitar 60% lah kira-kira kalau diambil rata-rata. Di Jawa Barat 61% ya, itu seharusnya 70%. Mohon maaf Dr. Tonang kalau saya keliru mengambil suatu kesimpulan. Apa kira-kira akan muncul lagi mutasi varian baru dari virus COVID? Kemungkinan ada juga, mungkin masih ya, kemungkinan, insya Allah. Apakah puasa berpengaruh pada imunitas tubuh? Saya kira banyak teori-teori yang mengatakan puasa itu justru menambah imun, ya kan? Ada yang teori itu bahwa yang penting kita niatnya dengan sungguh-sungguh puasa akan menambah imun. Saya kira itu mungkin. Saya kira itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang perlu saya sampaikan. Tapi yang sangat menarik apa yang disampaikan Dr. Tonang tadi kesimpulannya itu bahwa kalau nanti kita masuk endemis, endemis itu sudah merupakan endemi itu merupakan suatu di mana risiko daripada
kesakitan dan kematian itu menjadi tanggung jawab individu. Jadi sesungguhnya ya sama seperti endemi itu seperti malaria dan demam berdarah, itu suatu contoh lah ya, yang dimana demam berdarah itu ya sekarang dianggap penyakit yang sudah biasa yang terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan pencegahannya ya tergantung kita ya kan, seperti menghilangkan sarang-sarang jentik-jentik gitu ya. Nah, itu tanggung jawab kita masing-masing individu untuk mencegahnya. Ya itu kira-kira. Kalau malaria itu sekarang sudah hampir punah, hanya mungkin di daerah Papua malaria itu endemis. Papua beberapa pedalaman. Di Jawa Barat sudah sekali di pantai selatan Jawa Barat itu zaman saya masih di kesehatan itu. Saya kira itu mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang perlu saya sampaikan di sini juga, apa yang disampaikan Dr. Tonang itu kita sudah cukup menggembirakan karena laju penularan sudah bagus, sudah mencapai 1%, positif rate-nya juga kurang dari 5%, CFR-nya juga kurang dari 3% sekarang, Dr. Tonang ya. Kalau tidak salah 2% kalau tidak salah, meskipun di atas angka rata-rata dunia. Kalau dunia itu kalau saya tidak salah catat, dunia itu 1,2% itu rata-rata case fatality rate-nya, angka kematiannya 1,2% ya, secara global itu. Kalau di Indonesia 2% lebih, 2,2% kalau tidak salah. Saya kira itu mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang disampaikan oleh Dr. Tonang. Oleh karena itu apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ada di chat itu Pak Arif. Ya. Ada pertanyaan di chat. Oh, di chat siapa ya? Aduh, mungkin saya bacain ya. Ya, silakan Pak Umar, ini nggak kelihatan di sini. Iya. Pertama dari Bu Nurul. Oh ya. Assalamualaikum, mau tanya kira-kira kapan vaksin booster untuk anak tersedia? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dulu. Langsung Dr. Tonang, booster untuk anak. Tadi lupa mute, maaf lupa mute. Baik, ini juga teman saya Pak Arif, ini para aktivis kali ini, saya bangga nih lihat teman-teman mantap semua ini, menurut ya. Jadi untuk anak-anak Bu, sampai saat ini memang BPOM belum berizin. Karena di Indonesia ini yang diajukan izin untuk anak-anak itu belum cukup data uji klinisnya. Ini untuk booster loh ya. Dan kita memang berharap anak-anak itu kalau bisa itu dapatnya, kalaupun ada booster itu ya bisa jangan sekarang lah. Kita lebih pada orang tua, pada yang lansia. Harapannya itu melindungi pada anak-anak. Karena bagaimanapun kan besok itu ke depan kalau bisa booster COVID itu tidak setiap 6 bulan. Harapan kita tuh setahun, kalau bisa 2 tahun malah gitu sampai ke sana. Ya respon seperti itu. Nah, maka untuk anak-anak saat ini belum. Hanya ini menjadi persoalan memang. Ini akhirnya bicara masalah kebijakan. Di samping soal kebutuhan medis, kalau saya medis tadi saya sebutkan bahwa anak-anak memang punya kekuatan lebih terhadap COVID dan respon terhadap vaksinasi COVID biasanya lebih baik pada anak-anak daripada yang dewasa maupun lansia. Maka kita agak lebih tenang karena memberi waktu lebih panjang bagi anak-anak untuk diberi booster lagi itu masih agak nanti tidak apa-apa. Tapi persoalan muncul karena saya tahu biasanya banyak tes sama saya begini, syarat perjalanan hari itu agak aneh. Semua harus sudah dapat booster baru bisa naik pesawat, ini yang repot kayaknya. Itu jadi pertanyaan lah, itu saja dengan itu kebijakan pemerintah. Saya tidak bisa jawab. Kita harus sama pemerintah bahwa harusnya bunyinya adalah orang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, itu mestinya begitu ya. Dan booster bila memang memungkinkan, nah itu mestinya begitu aturannya. Kalau memang anak-anak di bawah 18 memang belum ada boosternya. Begitu ya dulu ya. Walaupun di luar negeri memang beberapa anak-anak sudah mendapat booster. Di kita belum, izin dari BPOM keluar untuk pemberian booster bagi anak-anak. Begitu ya dulu ya. Baik, kemudian yang kedua, saya baca Pak Umar ya. Pak Arif, boleh. Saya baca ya, saya baca Pak Umar. Ini WW, saya nggak tahu siapa ini ya. Ada teman saya vaksin booster beberapa kali dan jenis berbeda. Ya, ngaten. Manusia itu kan wajibnya berikhtiar dengan suatu pengetahuan yang sewajarnya kita miliki. Saya termasuk yang menyarankan untuk hati-hatilah. Jangan kemudian merasa dapat kesempatan dan mendapatkan booster, mendapatkan vaksinasi melebihi yang seharusnya. Ada 2 dimensi dalam hal ini. Pertama dimensi medis. Secara medis, sebetulnya kita itu sudah diukur. Dapat vaksin 2 kali cukup. Begitu nanti ada saatnya setelah sekian bulan dapat booster saja. Cukup sudah. Jangan tambah-tambah.
jangan tambah-tambah. Bagaimanapun tambah-tambah itu secara medis nambahnya kekuatan nggak seberapa, tetapi risikonya berarti berulang. Itu yang kita harus hati-hati, harus diukur ya, harus diukur untuk tidak terlalu banyak seperti ini. Kedua adalah dimensi masyarakat atau bahkan juga mungkin dimensi spiritual ya. Kalau Bapak Ibu bisa dapatkan booster berulang-ulang, maka sebetulnya dalam hati kita harus fair bahwa ada orang lain yang harusnya punya hak menggunakan vaksin itu, kita gunakan. Ini hati-hati nih dimensi ini hati-hati karena itu dimensinya menjadi dimensi ke atas ya, bukan sudah dimensi medis, itu yang hati-hati. Jadi mohon jangan diikuti yang seperti itu, secukupnya. Kita dapat sekarang ini target kita adalah mendapatkan booster, cukup itu sudah. Nah, tidak usah kita ngejar yang lebih tinggi lagi. Laporan di luar negeri, beberapa negara itu pemberian suntikan keempat pada orang setelah mendapatkan booster itu ternyata tidak signifikan nambah kekuatannya. Nah, padahal kan setiap kali orang suntik itu tetap ada risiko ya. Kalau bisa selama tidak memberi efek yang signifikan, sebaiknya tidak. Maka saat ini belum. Di beberapa negara lain, suntikan keempat itu hanya dicadangkan untuk orang-orang dengan risiko tinggi. Risiko tinggi itu misalkan lansia yang karena kemampuan imunnya maka diberi vaksin itu responnya tidak optimal. Itu dimungkinkan suntikan keempat. Juga pada orang-orang dengan kondisi namanya imunokompromis, artinya orang yang memang karena sakitnya daya tahan tubuhnya itu lemah. Itu dipertimbangkan diberikan suntikan keempat. Ada lagi untuk beberapa tenaga kesehatan yang di tempat-tempat khusus ya, tenaga kesehatan yang memang benar-benar berisiko tinggi itu dipertimbangkan juga boleh suntikan keempat. Tapi Indonesia sampai saat ini kita belum memberikan untuk suntikan keempat. Ya, begitu. Jadi mohon secukupnya, jangan berlebihan. Ya, itu yang berlebihan itu kita tahu tidak dianjurkan. Dan kita ketahui bahwa sekarang Arab Saudi membebaskan karantina dan wajib vaksin untuk umroh dan haji. Kenapa Indonesia semakin gencar mudik? Baik saya jawab satu persatu. Sepanjang saya tahu ya. Yang dimaksud itu bukan berarti Arab Saudi membebaskan orang untuk tanpa vaksin boleh masuk, tidak. Arab Saudi sudah percaya bahwa otoritas negara masing-masing yang jemaah hajinya itu memang sudah menerapkan vaksinasi di negara masing-masing, sehingga yang masuk ke sana sudah dalam posisi sudah tervaksinasi. Memang kan kita tahu kebijakan Arab Saudi kan memang bertahap, dulu sangat ketat, setelah mulai yang dapat vaksin semakin banyak, mulai diperlonggar. Setelah yang dapat vaksin banyak lagi, diperlonggar lagi, karantinanya kita kurangi kan begitu. Kemudian sekarang sudah lebih longgar lagi ya saat ini, tapi tidak dalam artian seolah-olah bahwa kalau tanpa divaksin boleh ke sana, tidak. Itu karena apa? Karena Arab Saudi yakin di negara masing-masing itu sudah ada aturan bahwa yang boleh bepergian itu yang sudah divaksin begitu. Ini untuk mendudukkan ya, biar kita tidak salah memahami maksud ini begitu. Kenapa Indonesia semakin gencar? Mau dapat dicermati. Inggris itu sudah yang divaksin sudah 95%, bahkan sudah hampir 100% yang divaksin. Nah, beberapa negara yang sudah mengatakan kami sudah longgar itu adalah kan sudah menerapkan vaksinnya sudah 95% ke atas. Kita tadi baru 58%. Jadi kita tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang sudah mengatakan longgar karena sudah tinggi vaksinasinya. Nah, untuk menuju ke sana ya mari kita kejar vaksinasi kita. Dan kita bisa seperti juga negara lain sudah lebih longgar dalam hal penerapan prokesnya. Ya begitu. Jadi misalkan bahwa untuk yang keempat, untuk vaksin keempat sekali lagi kita belum ada data sampai saat ini. Saat ini kita baru fokus untuk memberikan vaksin dosis lengkap sampai minimal 70%. Minimal ya, ini minimal ya. Dalam arti minimal itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tadi itu kan beberapa negara tadi sudah 90% ke atas baru melonggarkan mereka. Baru mengatakan kami sudah endemi gitu ya bahasanya ya begitu. Kita masih 58%, kita bergerak semoga segera menuju minimal 70% minimal. Kedua, booster untuk bagi yang sudah berjarak sekian bulan dari vaksinasinya supaya tetap terjaga antibodinya. Itu dalam bahasa medis seperti itu. Bahwa kemudian ada kata-kata bahwa mudik harus pakai booster, ini kebijakan. Mari kita coba advokasi pemerintah supaya menjadi jelas bahwa kita mendukung boosternya. Dan saya juga termasuk mendukung boosternya. Tapi tentu tidak dalam arti terus menjadi suatu aturan, itu bang soal lain. Monggo itu kita ke pemerintah ya, saya tidak bisa jawab soal tersebut. Apakah ada pemerintah bisnis tertentu? Saya tidak tahu soal bisnis ya, bahwa memang vaksinasi ada harganya pasti. Tetapi kalau sebenarnya di sisi yang jelas-jelas saja bahwa tadi kita buktikan vaksinasi memang berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk mengendalikan pandemi. Tadi sudah jelas tadi data yang itu faktual, yang bisa kita buka bersama, bukan data buatan tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi itu yang saya sampaikan
bahwa di balik itu mungkin ada orang jualan, monggo lah, saya tidak tahu soal itu ya. Tapi bagi saya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka tadi itu, justru kalau ada orang yang tadi katanya teman saya suntik berapa kali, itu sebenarnya salah. Berarti orang seperti itu yang mohon maaf ya, dalam tanda kutip mendukung kalau orang mau jualan vaksin kan. Nah, tapi kalau kita bicara vaksin dalam keperluan yang seperlunya, dosis yang secukupnya, menurut saya itu sangat penting untuk kita. Lepas perkara orang jualan vaksin ya urusan mereka lah gitu kalau itu. Tapi jangan berkali-kali vaksin, gitu ya. Baik, saya kira monggo kalau ada lagi saya akan jawab lagi. Monggo. Sementara habis betul ya Pak Umar ya. Monggo ada lagi silakan. Silakan Pak, silakan Bapak. Saya tadi nyambung sedikit dari Pak Umar, apakah mungkin masih ada mutasi? Masih mungkin, karena itu adalah sifat alami virus. Hanya kita buktikan bahwa dengan semakin tingginya cakupan vaksinasi, maka mutasi yang berikutnya itu masih mampu menimbulkan orang kena COVID, tetapi gejalanya lebih ringan, yang masuk rumah sakit jauh lebih sedikit, yang meninggal jauh lebih sedikit lagi dibanding waktu kita masih belum mulai vaksinasi. Itu yang sudah kita buktikan. Nah, ke depan harapan kita, memang seperti tadi Pak Arif sampaikan juga, semoga nanti akhirnya COVID itu seperti flu. Di titik ini ada orang yang mengatakan, dari dulu ya seperti itu, nggak usah divaksinasi. Ini yang salah. Ini yang salah. Memang dari awal dulu kita sudah punya dugaan bahwa pada akhirnya nanti COVID akan seperti flu. Tetapi tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa kapan itu akan seperti flu. Tidak. Ada yang lagi mengatakan, iya, tapi tetap memang kita tahu bahwa wabah itu 2 tahunan. Oke lah, ada yang menyebut 2 tahunan, ada yang menyebut 3 tahunan. Betul, seperti saya sebut tadi. Secara alamiah memang pandemi akan tetap turun. Gelombang akan tetap terjadi. Nanti akan ada saatnya turun. Pasti itu. Persoalannya tadi itu, kalau kita tanpa usaha, maka entah seberapa tingginya gelombang tadi. Itu yang kita harus hati-hati. Ya, Nathan, monggo silakan lagi Pak Arif atau siapa yang akan ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Terima kasih. Ini ada sedikit Dr. Tonang. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak, ada ya? Belum, nggak ada ya di masyarakat yang sampai kepada saya. Ini saya sambil buka Pak Arif, sambil buka internet ya. Ya. Kemarin sore masih ada berita bahwa Arab Saudi masih tetap mensyaratkan vaksin. Tetap itu, betul. Jadi mungkin ada kabar yang berapa sih tetap. Ya, saya kira kita harus hati-hati ya. Monggo silakan. Betul. Memang vaksin itu memang diperlukan memang untuk Arab Saudi. Kalau tidak salah sampai booster kalau nggak salah ya Pak Dr. Tonang. Kalau tidak salah. Sesuai dengan aturan di negara masing-masing. Ya, ada masing-masing ya betul. Terus monggo kalau ada yang langsung mau bertanya silakan. Yang agak sedikit ada pertanyaan begini. Apa yang disampaikan Dr. Tonang itu mengenai booster, yaitu sesungguhnya merupakan suatu kebijakan. Tidak perlu sampai 4 kali, 5 kali, apalagi 5 kali ya kan. Karena ada masyarakat yang mengatakan begini, yang ada kasus pakai booster pun ada yang kena masih positif COVID katanya. Nah, ini perlu juga penjelasan nih Dr. Tonang. Gimana dong? Baik, booster kena, masih kena, ada yang masih kena. Terima kasih Bapak. Tadi kita jelaskan memang vaksin yang kita punya saat ini itu baru sampai tahap untuk mampu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ini komputer saya agak rewel ini sebentar. Halo, hilang. Sepertinya freeze. Ada masalah koneksi kelihatannya di Dr. Tonang. Dr. Tonang yang ya, Pak Umar. Kelihatannya ada masalah koneksi beliau. Iya. Nah, tadi sekarang internet katanya. Ya, itu kan gambarnya freeze ini. Ya, terputus beliau. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi nanti mungkin bisa di. Oh iya. Yang ngechat nggak kelihatan di layar saya, Pak Umar ini. Biasanya kelihatan ya, biasanya. Arif pakai HP. Itu dipencet Pak. Iya, Iya, ada tombol chatnya itu di. Iya, ada ya. Yang bawah itu loh Pak. Itu kan ada chat itu, pencet aja itu ada tulisan merah-merah biasanya kalau belum kebaca.
Nggak ada wilayah, nggak ada. Ya, kita tunggu sebentar. Belum kembali ya, Dokter Tenangnya. Belum. Posisinya di rumah atau di jalan? Di rumah tadi, cuman rumahnya dekat rumah sakit. Iya, iya. Jadi Makanya. setiap saat bisa ada panggilan. Oh iya. Berarti dapat rumah dinas di samping rumah sakit gitu kan. Jadi sewaktu-waktu Itu ada enaknya, ada enggak rumah enaknya. sakit. Ismet yang kemarin booster gimana nih? Itu Bu Imas itu yang naik kereta api bukannya sudah nggak pakai antigen sekarang? Tadinya sempat begitu, terus sekarang kalau pakai lagi. Kalau apa harus booster supaya enggak ini. Bukan, itu harus antigen ini. Iya, kalau baru vaksin 2 kali masih harus antigen sekarang. Iya. Oh, itu mohon maaf gitu. tadi kelihatannya putus Pak Amar ya. Ini ada Iya, masalah koneksinya ya. di PC saya. Enggak, PC saya kayaknya yang rewel. PC saya yang rewel. Oh gitu. Moga-moga ini saya pakai HP sebentar aja. Yang penting saya jawab dulu. Tadi sampai di mana, Ge? Jawabannya ya. Nah, ini Dokter tolong. Silakan yang bertanya dulu Pak Umar. Ya, tadi kan ada pertanyaan. Sudah booster masih kena tadi ya? Booster masih kena ya tadi. Ya, dari saya. Baik, J. Booster masih kena ada. Kebetulan saya pakai ini nanti kalau pas dokter juga yang... nih. Oh yang gitu, dokter. Gimana? Oh gitu, J. Pak Omar saya sambil join lewat PC lagi, nanti udah bisa boleh. Sambil jawab dulu. Baik, memang betul Pak, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa orang yang sudah dapat vaksin itu memang sampai saat ini vaksin kita baru sampai di lengan. Yang itu membuat fokus kekuatan kita tuh ada di paru-paru, ya belum bisa memberikan yang bisa masuk sampai ke sana. Saya tak ganti ke anu, saya tak ganti. Sudah ya, saya ganti ya. Sudah bisa lagi Pak Omar ya. Sudah. Alhamdulillah. Nah. Halo Pak Omar. Ya. Sudah apa ya? Sudah. Nah ini tapi isinya nggak tahu, ini udah keseringan kerja kayaknya nih, jak lembur terus ini. Harus di booster nih. Iya, harus booster ini. Jadi Pak Solani Pak, memang sekali lagi vaksin kita baru sampai di lengan, kekuatan di paru-paru, maka memang kalau saluran nafas itu masih mungkin kena lagi Pak, virusnya masuk ke sana. Harapan kita adalah kalaupun masuk ke sana, tidak sampai paru-paru Pak. Untuk itulah kita tetap pakai masker untuk mencegah supaya tetap tidak masuk. Walaupun sudah pakai vaksin, tapi kan karena vaksin kita masih di sini Pak, dan sekitar kita masih banyak virus. Nah kalau nanti semakin banyak orang sudah divaksin, sudah punya antibodi semua, maka virus kita kan semakin turun, jumlah virus sekitar kita. Sehingga nanti kalaupun itu sudah divaksin, yang masuk ke tubuh kita semakin sedikit Pak, kita mampu menahannya. Itulah pegangan kita. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa sudah divaksin tetap kena, sudah booster tetap kena, harusnya kita juga berpikir balik. Sudah vaksin, sudah booster saja masih kena. Apalagi kalau yang belum, sih begitu bahasa kita mestinya. Nah begitu. Baik, monggo lanjut lagi, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Umar, kelihatan nih Pak Umar. Ini pertanyaan dari Bu Imas. Ini mungkin mirip dengan kebijakan mudik booster ya. Ini kebijakan KAI yang ditanyakan. Maka kenapa kereta api masih harus antigen padahal sudah 2 kali vaksin? Iya, saya terus terang kalau yang seperti itu saya tidak bisa jawab terus terang. Karena ini memang kebijakan beliau-beliau yang mungkin memang di luar Kementerian Kesehatan ya, itu yang saya tidak bisa jawab terus terang. Ya, kalau secara medis saya jelaskan tadi ya, tapi kalau secara aturan seperti itu monggo saya bisa komentar. Maaf. Lanjut, monggo silakan. Kemudian Bu Eti, dokter ada yang tidak mau divaksin sama sekali, gimana harus menjelaskan? Ya memang namanya manusia memang banyak ya Bu Eti ya. Kalau saya sering dapat jabri dari orang seperti ini, saya cuma tanya saja lah, Bapak kenapa tidak mau, Ibu kenapa tidak mau? Saya tanya dulu alasannya, karena kita mesti menghargai dulu alasannya apa. Ada yang beralasan bahwa saya masih takut dok,
soalnya vaksin ini vaksin baru. Ya saya teruskan, ya ini memang vaksin baru. Tentu kita belum mengenal, sebaik kita mengenal vaksin itu untuk anak-anak kita. Tapi sebaru-barunya vaksin, ini tetap sudah melalui uji klinis. Lu katanya belum pernah uji klinik. Sudah ada. Lu kok cepat sekali? Ya karena kemajuan zaman. Dulu kita bikin vaksin mungkin 5 tahun, 10 tahun baru dapat. Sekarang ini ada kemajuan, kita bisa mengejar karena apa? Segera dibutuhkan, Bu. Karena kasusnya semakin tinggi, ya kita sudah dapat uji klinis. Nah, biasanya udah seperti itu, ya setelah beberapa kali diskusi itu menerima. Ya, oh ya paham, oke lah, paham. Tapi saya tekankan memang begini, Ibu, Bapak, kalau Ibu, Bapak mengharapkan ada vaksin yang 100% pasti aman, pasti nggak ada masalah, pasti nggak ada apa-apa, saya katakan nggak akan pernah ada. Saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya kita punya harapan rasional. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berharap ada obat, ada vaksin yang 100% nggak ada efek samping. Nggak ada. Loh, terus gimana dok? Lah kita sudah berusaha minimalkan dengan uji klinik itu saya sampaikan. Sebaliknya juga jangan berharap bahwa ada obat, ada vaksin yang 100% pasti berhasil. Tidak juga, wong yang 100% itu hanya urusannya Maha Kuasa, kita tidak pernah bisa. Itu saya sampaikan. Dan itu kita punya harapan yang rasional. Itu nomor satu, tipe nomor satu. Tipe nomor dua adalah, pokoknya saya nggak mau. Alasannya apa? Pokoknya saya nggak mau. Sudah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak lagi memang menjadi wilayah kita untuk beri nasihat. Kenapa? Ya sudah tidak mau diajak omong, ya sudah, gimana lagi kita? Ya, nanti kita cuma mohonkan kepada Yang Maha Kuasa semoga menyadari. Ya, terus kalaupun yang bersangkutan tidak mau, kita berharap sekitarnya mau sekitarnya. Misalnya ada satu anggota keluarga nggak mau vaksin sama sekali, tapi kita berharap keluarga yang lain dalam satu rumah itu mau vaksin lah. Itu minimal harapan kita. Supaya nanti bisa melindungi yang nggak mau vaksin ini. Itu begitu cara kita, Bu. Tapi sekali lagi udah satu keluarga nggak mau semua, udah seperti itu ya monggo. Itu nanti menjadi wilayah beli-beli yang di pemerintah. Kita sudah selesai lah kewajiban kita udah sampai level itu. Itu Bu Eti ya, kata. Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi tadi kalau yang saya tangkap tadi kan kita vaksinasi rate-nya masih di 50 sekian persen ya. 58%. Padahal targetnya minimal 75%. Ya, sehingga 50%. kebijakan-kebijakan itu dibuat gimana caranya supaya bisa memboost gitu ya, supaya ya, bisa. Sebetulnya begitu ya. Kalau kita menduga positifnya memang pemerintah berusaha untuk ya bagaimana caranya biar masyarakat mau divaksin dan mencapai 70% tadi. Memang begitu. Kalau yang target booster itu 30%, Pak. Target kita pemerintah memiliki target sebelum nanti Lebaran itu sudah 30% ini booster supaya ini harapannya aman. Yang mudik di booster itu kalau kita berprasangka positif adalah dari luar kota mau datang ke tempat lain, semoga yang datang sudah dalam posisi aman, sudah booster, ya. Terus nanti pemerintah daerah yang didatangi juga berusaha meningkatkan supaya yang didatangi juga sudah booster. Begitu sebetulnya harapannya. Itu kalau kita berpikir positif ya, tapi saya tidak akan masuk ke sana gitu. Iya. Oke. Silakan Pak Arief. Pak Arief. Ya, silakan Pak Arief. Ini Pak Arief ya. Pak Arief, dokter. Monggo Pak Arief. Itu kan posisi di tempat kita itu yang sudah divaksin itu kan boleh dikata rendah gitu kan ya. Oh begitu. Kemudian juga ada artinya belum sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kemudian ada juga informasi-informasi yang seperti tadi yang memang tidak mau divaksin. Kemudian dari data Dr. Tonang tadi itu ternyata ada juga yang sudah ada antibodinya tapi sebenarnya dia belum divaksin gitu kan. Iya. Nah, menurut hemat saya, apakah nggak sebaiknya sambil kita cross check ya, kalau udah divaksin kan datanya ada di kita, udah divaksin sekian gitu kan ya. Tapi ternyata setelah kita teliti, ternyata yang sudah kena dapat antibodi itu tidak hanya yang sudah divaksin saja gitu kan. Bahkan yang belum juga banyak. Mungkin data itu juga kita bisa gunakan sebagai barangkali sebagai tadi itu kalau mau buka ini kita tetapkan sebagai endemi dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena ditetapkan dari pandemi ke endemi ini kan sebenarnya kan ada pengaruh lain gitu kan. Ada pengaruh lain misalnya kayak peningkatan ekonomi, menggairahkan kehidupan lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang mungkin perlu saya garis bawain tadi itu toh
toh dengan munculnya varian-varian baru ini juga itu kan ya, itu yang terakhir kali itu kejadiannya lebih tinggi, tapi ternyata yang bisa mematikan itu lebih rendah. Nah ini kan kalau menurut saya sih dugaan saya karena sudah vaksinnya sudah agak lumayan banyak dan memang sudah sebenarnya orang yang kena tidak tervaksin tapi sudah pernah kena gitu kan, sehingga sudah ada antibodi itu juga menjadi semakin banyak, sehingga efek risikonya juga sudah menjadi semakin rendah. Nah itu barangkali mungkin kalau dari sisi medis bisa juga menyarankan gitu ya, supaya nanti mungkin pembuat kebijakan tadi itu karena tadi banyak hal yang dokter juga bilang, wah itu kebijakan pemerintah yang kayak gitu. Ya memang pemerintah melihatnya dari berbagai macam sistem gitu kan ya. Betul. Kenapa nih aturannya diperketat? Ya orang kita itu kan ngeyel-ngeyel gitu kan. Ya yang seperti itu mungkin yang tahu sih pemerintah. Begitu kasih kesempatan sedikit langsung lepas kendali dan lain sebagainya. Mungkin itu dokter, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Aris. Saya jawab ya Pak Aris ya. Monggo Pak. Pak Aris, betul, kita punya data itu. Yang membedakan ini juga satu perdebatan panjang, bahwa apakah orang yang sudah dapat antibodi tinggi itu sudah cukup. Tadi saya sebutkan dalam paparan tadi Pak, di Maret 2021 itu secara nasional kita 20% orang sudah punya antibodi, walaupun saat itu vaksinasi baru mulai, ibaratnya baru sekitar 2-3% ya vaksin ya. Di Jakarta akhir Maret sudah 44,6% Pak yang sudah dapat punya antibodi ya. Walaupun saat itu vaksinasi Jakarta baru 5%. Masuk di bulan Juni vaksinasi Jakarta sekitar 11%. Ya, masuk di pertengahan Juli yang puncak-puncaknya itu Jakarta 14%. Maksud saya apa? Modal 20% itu tadi ya, ditambah vaksinasi baru sedikit tadi ternyata belum cukup untuk menghadang delta kita. Jadi saya begitulah ya, kita berat menghadapi delta. Di akhir 2021 86% sudah punya antibodi dengan perhitungan sekitar yang murni tanpa vaksinasi sekitar 29%, ya, dengan vaksinasi 40% kita bisa menghadapi Omikron. Apakah berarti yang dapat antibodi tanpa vaksinasi itu tidak berperan? Tentu berperan Pak, tetap berperan. Hanya memang begini, yang jelas terukur dan yang jelas punya data adalah yang tervaksinasi Pak. Sementara yang tidak tervaksinasi punya antibodi ini, nilai antibodinya variatif. Kenapa? Karena begini bedanya. Orang kalau kena COVID itu, satu, jumlah virus yang masuk beda-beda Pak. Karena tiap orang kan tergantung posisinya ya. Ada yang virusnya baik, ada yang sedikit. Yang kedua, posisi tubuh kita cenderung untuk tidak siap. Karena kita tidak dalam posisi untuk persiapan mau dapat virus kan enggak. Kita posisinya tidak siap. Sehingga respon tubuh kita membentuk antibodi juga variatif, tergantung orang yang masing-masing. Begitu. Sebagai bukti memang kalau semakin berat gejala selama kena COVID itu antibodi semakin tinggi Pak. Tapi semakin ringan gejala, antibodi semakin rendah dan semakin cepat hilang. Nah, berarti orang kalau kena COVID itu variatif dapatnya. Untuk mendapatkan antibodi yang tinggi setelah COVID itu berarti dia, mohon maaf ya, tidak menjelekkan. Berarti harusnya adalah virusnya banyak, gejalanya berat, baru dapat antibodi tinggi. Bedanya apa dengan vaksin? Vaksinasi itu dosisnya sama semua orang. Kemudian orang mau divaksin berarti persiapan. Karena tahu mau divaksin, persiapan kita. Mau disiapkan tubuh kita berusaha untuk fit, makanya cukup kan begitu ya. Sehingga memang hasil akhir dari antibodi hasil vaksinasi itu cenderung untuk lebih seragam, lebih tinggi daripada yang dapatnya melalui vaksin infeksi. Ada yang protes ini, tetangga saya ternyata tinggi. Yang mohon maaf, berarti biasanya yang tinggi itu waktu kena COVID-nya, dia cenderung untuk lebih berat. Padahal orang kena COVID berat itu juga berisiko tinggi. Itulah mengapa kita pilihkan yang vaksinasi. Nah sekarang kembali, ya apapun yang tadi sudah dapat antibodi dok, walaupun nggak tahu dulu kenanya gimana. Nah yang ternyata sudah punya antibodi, walaupun belum divaksinasi itu rata-rata justru orang yang tidak sadar kalau pernah kena COVID. Artinya kena COVID-nya adalah tanpa gejala. Nah, kena COVID yang tanpa gejala itu cenderung antibodinya itu rendah dan cepat hilang, Pak. Itulah mengapa memang catatan bahwa ada orang yang sudah punya antibodi walaupun belum vaksin itu kita mengambil langkah amannya adalah kita anggap antibodinya rendah sehingga dia perlu kita vaksin lagi supaya lebih kuat. Maka kemampuannya menghadapi virus juga tidak setinggi yang kita harapkan. Nah, betul, semoga nanti ke depan segera kita meningkatkan lagi Pak ya jumlahnya yang bisa
vaksinasi tadi supaya nanti bisa mencapai jelas ukurannya jelas angkanya. Kata ya Pak Aris ya, adalah tentang tadi pemerintah mendukung kebijakan ya kita paham seperti yang masuk pemerintah hanya kan saya tidak berani mewakili karena saya bukan di wilayah untuk mewakili, itu saja masalahnya Pak, jadi saya tidak berani menyampaikan. Kata Pak Aris ya, terima kasih. Monggo. Pak Dokter ada pertanyaan yang ini lewat Japri ya. Karena tadinya ngelihat melalui streaming tapi terus ada yang mau ditanyain terus masuk ke Zoom. Polo Dewi. Jadi pertanyaannya sebetulnya yang disebut virus itu apa sih? Termasuk organisme makhluk hidup atau semacam senyawa seperti racun atau yang lainnya? Virus itu apa itu? Virus itu makhluk hidup. Walaupun dalam catatan khusus bahwa tidak seperti bakteri. Bakteri itu punya kemampuan untuk hidup sendiri. Artinya hidup sendiri itu tanpa harus dibantu oleh sel tempat dia menumpang. Inangnya misalnya inangnya. Nah kalau virus itu dia butuh bantuan tempat menumpang untuk bisa hidup. Tapi kita tetap berpendapat bahwa virus adalah makhluk hidup. Jadi bukan zat kimia, bukan kok seperti debu, bukan. Dia makhluk hidup. Dan karena makhluk hidup maka dia bisa berkembang biak. Ya, dia juga butuh asupan makanan, mudahnya begitu ya. Butuh energi, itu seperti itu virus. Mungkin terusannya. Sudah cukup. Iya, itu sekarang dicat ya. Dicat, ponakan saya bulan lalu baru vaksin pertama karena hamil, vaksinnya Sinovac. Jadi pada saat yang kedua Sinovacnya kosong. Sudah nunggu seminggu nggak ada Sinovacnya, akhirnya vaksin kedua Covovax. Pertanyaan apakah itu benar? Apakah sudah ulangan? Ya, ini memang situasi yang tentu tidak diharapkan ya, karena berarti kan tidak sesuai yang idealnya kita. Tapi begini Bu, jangan terlalu khawatir. Dapat Sinovac pertama, dapat Covovac kedua. Nanti usahakan dapat lagi booster Bu. Boosternya dapat lagi. Itu semoga tetap lebih baik. Tidak apa-apa, jangan menjadi beban pikiran. Nanti tinggal soal bagaimana secara administratif masuk di aplikasi Peduli Lindungi supaya tetap nanti dapat warna hijau di sana. Itu saja masalahnya ya. Kalau secara medis tidak apa-apa, jangan jadi masalah besar. Sudah dapat 2 kali Sinovac, Covovac. Ini berikutnya monggo. Mau di booster pakai apa silakan ya. Mau pakai misalkan dapat Pfizer ya boleh, dapat Moderna boleh kalau memang ada begitu ya. Silakan, tidak apa-apa untuk boosternya. Begitu Bu Reni, ya kata. Ya. Baik, Pak Arief. Ya. Nah, saya kira ini kalau maaf Pak Dokter Tonang, ini kontraknya sampai 11.30 nih, sudah lewat. Lewat 10 menit. Mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Saya kira untuk sementara saya kira cukup sekian ya, Dokter Tonang, mungkin ada kegiatan lain. Mungkin saya kira sudah cukup lengkap lah, sudah cukup mendetail apa yang disampaikan Dokter Tonang. Tadi sudah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di awal, ya kan? Kalau misalnya ingin lebih mendalami lagi, saya kira tinggal putar lagi, diulang lagi ini oleh para audiens ini nanti, karena ini bisa diulang. Saya kira itu mungkin Dokter Tonang. Monggo nanti dititipkan Pak Umar gitu ya boleh, atau kapan lagi boleh. Iya. Saya kira itu Pak Dokter Tonang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Dokter Tonang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran yang besar, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir saya kembalikan kepada Bapak MC lagi, kepada Pak Umar. Silakan Pak Umar. Baik, ya, alhamdulillah banyak informasi, banyak pencerahan yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, terutama untuk narasumber kita, Dr. Tonang. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Pak Arief, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan pada pagi sampai siang hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka usaha ikhtiar ya, tetap
apapun usaha itu tidak bisa 100% tadi kata Dr. Tenang ya. Jadi kita tetap perlu selain usaha ya berdoa mohon supaya kita bisa mendapatkan perlindungan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan kita dan keluarga. Insya Allah ke depan semakin baik terus kondisi kita sehingga ya semua hal, semua urusan itu bisa mudah. Walaupun sebenarnya apa yang dirubah oleh pandemi kita kemarin itu barangkali mungkin tidak 100% akan kembali seperti sebelum pandemi. Saya kira ada kebiasaan-kebiasaan baru seperti apa yang kita lakukan sekarang ini adalah kebiasaan baru berkat COVID. Maraknya penggunaan teknologi digital dan sebagainya ini adalah salah satu hal yang dipaksa oleh pandemi ini supaya bisa diterapkan dan tersosialisasi dengan cara dipaksa gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan lebih baik, dan Ramadan kita kali ini bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Yang mau mudik juga insya Allah bisa selamat, lancar ya, bisa ketemu orang tua dan balik lagi dalam keadaan yang ditinggal maupun yang didatangi tetap sehat, afiat. Amin. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Pak Arif. Terima kasih Pak Arif.